Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tugas analisis laporan keuangan untuk kampus Tiasa Suta Atmaja semester 4. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Eka Dwi Saputri, mahasiswi semester 4 kampus Tiasa Suta Atmaja. Oke. Jadi analisis laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, analisis laporan keuangan, lalu tren dan common size. Nah, laporan keuangan dan neraca yang mau aku jelasin di sini punyanya PT Indofood ICBP kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat. Nah, yang ini aku mau nunjukin laporan keuangannya dulu. Agak burem. Soalnya kecil-kecil banget gitu kan. Nah, ini laporan ekuitasnya. Nah, karena tadi burem, jadi aku pindah dulu ya ke Excel. Dan kalian di sini bisa lihat hasil Excel-nya biar lebih gampang. Di tahun 2021 itu kasnya ada 29.478, sementara di tahun 2020 ada 17.336.960. Nah, di tahun ini kita bisa melihat bahwa ada kenaikan sebesar 12.141.166 rupiah. Ya, selisih antara tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, kenaikannya itu ada 70,3%. Jadi hampir naik 2 kali lipatnya sendiri ya. Itu di rasio keuntungannya 1,7. Nah, gimana? Itu. Oke. Nah, di investasi jangka pendeknya itu di tahun 2021 punya investasi sebesar 1.153.637 rupiah. Padahal di tahun 2020 itu cuma 120.275. Naiknya itu hampir 900% gitu. Jauh banget naiknya. Nah, analisis itu tuh interpretasinya gini. Maaf. Nah, itu tadi tuh analisis laporan keuangan yang tren kan. Nih, di sini juga kita itu kan baru aktifannya aja. Nah, kita sekarang bakal lihat pasifanya juga. Jadi ada kewajiban dan ekuitasnya. Di sini utang lancar tahun 2020 itu sebesar 40.403.404 rupiah. Sementara di tahun 2020 cuma 27.976.876. Itu tandanya ada kenaikan utang lancar di tahun 2021 sebesar 12.426.528 rupiah atau naik sekitar 44,42% ya dari tahun sebelumnya. Untuk ekuitasnya sendiri bisa dilihat di sini modal sahamnya nggak ada kenaikan, terus ada modal tambahan juga. Nah, laba belum terrealisasi itu sebesar di tahun 2021 sebesar 2.493.250. Sementara tahun 2022 ada 2.113.892, naik sebesar 17,95. Oke, nextnya. Nah, tadi kan kita udah bahas soal neraca keuangannya ya. Sekarang ini ada laporan laba ruginya. Nah, kita lihat yang atas. Nah, penjualannya itu di tahun 2021 99.943.45.613. Sementara di tahun 2020 hanya 81.731.469. Ada kenaikan sebesar 17 juta atau naik sebesar 21,55% dari penjualan tahun sebelumnya. Tuh. Ini beban pokok penjualannya juga naik sebesar 21,65 juta. Sama ya kayak penjualannya gitu. Nah, tadi kan udah ngebahas soal
analisis laporan keuangannya. Sekarang kita bakal ngebahas soal analisis tren, masih dengan laporan keuangan yang sama gitu, cuman kita bedakan analisisnya. Nah, pertama untuk kita coba cuma satu neraca aja ya, yaitu di kas. Jadi untuk kasnya sendiri di tahun 2021 itu kan 29.478.126. Sementara di tahun 2020 adalah 336.960. Jadi rasionya itu naik sebesar 170%. Ya, interpretasinya kas yang ada pada tahun 2021 sebesar 170% dari kas yang ada di tahun 2020. Gitu, oke. Nah, uang kas di akhir tahun 2021 naik sebesar 70% dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2000, maaf ini typo, harusnya 2020, nggak jadi 2022. Nah, uang kas akhir tahun 2020 berjumlah 70% lebih kecil dari uang kas akhir tahun 2021. Itu ya. Terus gimana kalau misalnya pos-pos yang lain gitu? Contohnya kita ambil contoh di piutang. Piutang ini kan tahun 2021 sebesar 8.464.306 rupiah. Sementara di tahun 2020 itu ada 7.451.670. Itu kan ada kenaikan sebesar hampir ya 1 jutaan lah ya di sini. Nah, naiknya tuh berapa? Naiknya sebesar 144%. Jadi kas yang ada pada akhir tahun 2021 piutang yang ada pada akhir tahun 2021 sebesar 144% dari kas yang ada pada tahun 2020. Nah, piutang akhir tahun 2021 naik sebesar 14% dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2020. Lalu uang kas piutang yang ada di akhir tahun 2020 berjumlah 14% lebih kecil dari uang kas akhir tahun 2020. Gitu. Kalau mau dirubah ke pos-pos yang lain. Ini masih analisis tren, masih sama ya. Untuk kewajiban dan ekuitasnya. Kita bakal lanjut. Nah, mau contoh ini dulu sebentar, maaf. Jadi kalau di analisis tren untuk kewajibannya nih, kita lihat di kewajibannya itu ada selisih sebesar mungkin hampir 23 juta. 22 juta setengahan lah kalau nggak salah di ini. Jadi utang lancar yang ada di tahun 2021 itu naik sebesar 144% dari utang lancar yang ada di tahun 2020. Sementara untuk utang yang ada di 2020 lebih kecil sebesar 44% dari utang lancar yang ada di tahun 2021. Okay, next. Analisis common size. Nah, analisis common size ini agak beda. Jadi kalau di sini itu untuk perbandingannya adalah kalau misalnya dia masuk di pos aktiva, dia bakal dibandingin sama total aktiva. Kalau misalnya dia masuk di laba rugi, berarti nanti dia dibandinginnya sama laba bersih. Gitu ya. Nah, kita belajarnya yang ini dulu ya, yang untuk laporan racanya dulu. Kita ambil contoh di piutang. Jadi piutang tahun 2020 berjumlah 5% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap satu aktiva diinvestasi ke piutang sebesar 0,05. Aduh, ini kayaknya belum diedit. Jadi piutangnya itu kan sebesar 5%. Ya kan di sini nih. Tahun 2021 5% dari total aktiva, tahun 2020 juga 5% dari total aktiva. Jadi emang gak berubah terlalu jauh juga. Gitu. Jadi
untuk setiap 5% dari total aktiva itu, dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasi ke piutang itu sebesar 5%-nya. Berarti kalau di sini 38 juta, 5%-nya itu sekitar 1.500.000, sekitar segitu. Nah, untuk yang kedua ini misal kita ambil lagi persediaan tahun 2020 ya. Di persediaan itu kan dia itu 7% dari total aktiva. Nah, dengan kata lain bahwa setiap satu aktiva diinvestasi ke persediaan itu sebesar 11.419.556,12 rupiah gitu. Itu untuk si aktiva. Kalau pasiva kalau pasiva gimana? Pasiva gimana ya, sama aja, tapi nanti dia beda di keterangannya. Kalau sebelumnya itu kan setiap 1% aktiva ya. Nah, kalau ini setiap 1% pasiva itu jika diinvestasikan misalnya ke utang lancar itu berarti sebesar 17 juta. Itu 17 juta. Jadi setiap 1 rupiahnya ya setiap 1 rupiah pasiva diinvestasikan untuk uang itu setara dengan 17%-nya dari si total dari pasiva yang kita punya gitu. Setiap 1 rupiah pasiva setara dengan 17% dari utang gitu. 17% jumlahnya berapa ya? Ini aja tinggal total aktiva kali 17% kalau di tahun 2020. Kalau di tahun 2021 ya 23%-nya. Gitu. Nah, kalau yang ini nanti analisisnya adalah di penjualan gitu. Jadi contoh ini ya, beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan itu sebesar 67% dari penjualannya. Gitu. Ya, kalau tadi kan sama total yang di bawah itu kan. Nah, kalau untuk laba rugi sendiri kita ngebandinginnya sama pokok penjualan gitu, penjualan pokoknya. Tuh ya, misalnya ini berarti HPP itu besarannya adalah 67% dari total penjualan. Atau yang ini beban penjualan dan distribusi itu sebesar 10% dari pokok penjualan gitu, 10%-nya. Nah, cukup ya sampai di sini penjelasan aku, semoga bisa membantu dan teman-teman ngerti. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.